Kuseda, kembali lagi di SD Podcast, podcastnya PGSD Universitas PGRI Semarang. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Rosa. Kalian bisa manggil aku dengan sebutan Mbak Sa. Oke, kali ini kita akan kedatangan tamu yang spektakuler banget di Sobat Kuseda. Kalian pasti penasaran kan? Langsung saja kita sambut Mas Kiki. Halo Mas Kiki. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang Mas. Sebelumnya kita izin dapat masker dulu ya Mas Kiki ya, karena kita kan sudah Boleh. melakukan ini vaksin 3 kali. Dan sebelum kita melakukan podcast ini kita juga sudah cek suhu dan pakai hand sanitizer ya Mas ya. Wah, sangat terlihat ganteng sekali ya Mas Kiki ini ya. Aduh, seperti seda. Oke, langsung aja nih. Mas Kiki bisa perkenalkan diri dari mana, terus nama lengkapnya siapa, mungkin nama pacarnya juga sekali ya dikenalin ke Sobat Kuseda. Nanti Monggo Mas Kiki. Oh iya. Mary ya, halo Sobat Kuseda. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Alfarisi atau teman-teman biasa memanggil saya dengan nama Kiki. Asal daerah ya Mbak ya? Iya, asal daerah. Saya asli Semarang, kota Semarang, Jawa Tengah. Oh, berarti Mas ini nggak ngekos ya? Enggak. Di sini alamatnya mana nih Mas? Alamatnya Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Gemah. Deket ya Mas berarti? Iya, Semarang Timur. Sepertinya tadi Masnya datang nggak sendiri ya? Iya, tadi ada temen. Oh, temennya. Ya. Ada temen ya? Bersama ada temen lagi. ya? Tapi temennya baru ada kesibukan lain. Oh, tadi. sibuk banget ya. Iya. Ini aku tuh penasaran nih. Mas datang itu pakai pakaian yang aku tuh penasaran banget, ini apa sih ini gitu. Bisa dijelaskan ke Sobat Kuseda gitu. Ya, teman-teman Kuseda, ini tuh pakaian atau biasa teman-teman dari Hima itu menyebutnya PDH atau pakaian dinas harian. Jadi di setiap kegiatan Hima atau himpunan mahasiswa PGSD itu kami memakai seragam sebagai seragam harian kami. Oh, seperti itu. Tadi Mas Kiki kan bilangnya Hima gitu. Oh, ya. iya. Aku tuh penasaran Mas. Apa sih Hima itu apa sih? Terus tugasnya Hima itu apa gitu? Bisa dijelaskan Mas Kiki? Tugasnya Hima ya? Iya, mungkin Hima dijelaskan dulu nih Mas Kiki. Apa sih Hima itu? Sebagai apa sih di sini seperti itu? Mungkin sedikit dari teman-teman saya akan menjelaskan apa itu Hima. Hima itu adalah himpunan mahasiswa atau Hima PGSD, himpunan mahasiswa PGSD, yaitu sekelompok atau organisasi mahasiswa di kampus atau di universitas yang mewakili mahasiswa prodi PGSD. Seperti itu Mbak. Oh, seperti itu. Iya. Kalau itu berarti kan pasti ada prokernya nih Mas ya, proker. Yeah. Berarti di Hima ini ada proker ya? Ada, memiliki program kerja. Jadi di Hima itu juga kita masuk di Hima atau organisasi himpunan mahasiswa itu juga memiliki ada beberapa kegiatan. Ya lebih seperti apa yang dikatakan Mbaknya tadi, himpun apa itu namanya proker atau program kerja. Ya, setiap tahunnya atau setiap periodenya itu kita harus menjalankan beberapa proker. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mas Kiki, ya proker terdekat dari Hima itu apa sih? Untuk proker terdekat itu ada LKMM-TPD. LKMM-TPD, oke. Ya, pelatihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat pradasar, itu singkatannya kalau teman-teman bisa tahu. Terus juga ada Kuseda Cup. Kuseda Cup. Iya. Kuseda Cup. Kiki bisa dijelasin nggak sih LKMM-TPD itu apa? Terus tadi Kuseda Cup itu apa gitu, biar mungkin itu juga melibatkan orang lain. Iya, melibatkan orang lain, mahasiswa, tidak hanya mahasiswa PGSD. Kalau untuk LKMM-TPD itu tidak hanya melibatkan mahasiswa PGSD aja, tapi juga luas, mahasiswa umum di luar PGSD, di luar prodi PGSD maupun di luar kampus BIS itu pun bisa ya Kak ya? Bisa. Wah, hebat banget sih. Hebat banget nih. Terus Kak? Nah, untuk lebih rincinya LKMM-TPD itu kita dilatih untuk melatih memanage kita sebagai seorang yang memiliki rasa kepemimpinan dan memanage kita sebagai orang yang harus pandai, bukan pandai berorganisasi juga sih, tapi juga bisa mengatur diri sendiri maupun mengatur berkegiatan kita. Jadi kalau biasanya tuh kalau kita masih sekolah dulu
masih SMA Iya. itu LDK gitu loh, Mbak. Oh, Ya. tahu aku Nah, Kak. Iya, kayak dulu gitu. pernah ikut soalnya Nah, Kak. Oh, seperti itu Seperti berarti. itu, lebih mungkin rincinya seperti itu, tapi mungkin karena kita sudah mahasiswa mungkin Iya. kegiatannya lebih berbeda sedikit. Oh. Ya, seperti itu. Terus tadi kan kakaknya bilangnya ada satu lagi nih, Iya. yang apa sih? Buseda Cup ya? Buseda Cup. Buseda Cup. Oke, bisa dijelaskan itu gimana? Terus maksudnya itu apa? Itu tuh proker apa gitu? Baik, mungkin kalau untuk mahasiswa semester saya bawah saya, Iya. tingkat saya mungkin belum begitu mengenal apa itu Buseda Cup. Karena Buseda Cup itu adalah singkatan dari Guru Sekolah Dasar. Piala Guru Sekolah Dasar. Jadi itu lomba non akademik, lebih tepatnya Lomba, oh lomba iya, non iya. akademik. Jadi lomba lebih tepatnya itu olahraga, di bidang olahraga, Mbak. Jadi kita memperlombakan tiap kelas itu lomba antar kelas di Antar kelas, prodi oh. PGSD dari semester 2, semester 4 sama semester 6. Jadi di situ ada beberapa cabang olahraga yang akan diselenggarakan. Seperti itu, Mbak. Itu istilahnya kayak kalau di SMA itu kayak itu ya Mas, kelas meeting. Iya, kayak kelas Oh, meeting sih gitu ya, mungkin intinya. gitu ya. Ya. Tapi kalau di sini namanya beda ya, Namanya Buseda beda, Cup gitu ya. Buseda Tapi Cup. keren sih. Iya. Keren banget. Ada beberapa Kan cabang. tadi Kak, aku tuh mau tanya lagi. Hmm. Kakaknya tuh di sini sebagai apa sih? Di sini nih, ya ampun. Sebagai tamunya Mbaknya. Wah, saya jadi terharu. Oh, iya. Mungkin bisa dijelaskan Mas di Ya. sini menjabat sebagai apa gitu? Tadi karena menyinggung Hima Iya. Buseda atau Hima PGSD, organisasi Hima PGSD, saya menjabat sebagai ketua umum Hima Ketua PGSD. umum. Iya. Hebat banget nih Kak Kiki. Itu kalau menyinggung soal ketua nih Kak Kiki ya. Itu gimana sih caranya kok bisa jadi ketua? Ada trik-trik tertentu enggak sih biar bisa jadi ketua? Kalau trik-trik tertentu sih tidak ada ya, Mbak, karena kita kan juga saat pemilihan ketua kan juga diadakannya secara demokrasi, Oh, secara demokrasi. voting juga. Jadi kan untuk pemilihannya kan tergantung tiap individunya. Kenapa harus memilih si A, si B, si C, kan tergantung mereka memilih. Itu sih, Betul. Mbak. Ya. Jadi itu nggak ada trik dan sarannya gitu ya Kak ya. Terus aku mau tanya lagi nih Kak Kiki. Iya, siap. Kalau di Hima itu gimana sih caranya biar kita bisa masuk jadi pengurusnya Hima gitu? Gimana? Supaya kita bisa menjadi pengurus, Mbak. Iya betul. Ada saran tertentu nggak sih? Iya. Ada kriteria gitu? Oke, untuk jadi seperti ini. Di tiap tahunnya, Ya. di tiap tahunnya atau biasanya itu proker terakhir, Mbak. Biasanya, Mbak. Proker Itu terakhir. proker terakhir di setiap tahunnya itu ada yang namanya itu PIKO, Itu. pelatihan Ibtida Karakter Organisasi. Itu sebagai program kerja untuk menjaring atau kita mencari anggota baru atau pengurus baru Hima PGSD setiap tahunnya. Dan kita mengambilnya itu biasanya tuh semester 1 mahasiswa baru sama semester 3 dari penjaring dari dua angkatan itu. Oh gitu. Iya. Kenapa sih Kak Kiki yang semester 5 sama semester 6 nggak boleh nih? Nggak boleh gabung nih di Hima berarti? Kenapa itu? Karena semester 5 itu kan mungkin bisa mencari relasi yang lebih tinggi lagi, Mbak. Mungkin lebih tidak hanya Hima saja, bisa saja kan untuk semester 5 kan bisa masuk ke BEM fakultas, BEM universitas, Dewan Perwakilan Mahasiswa atau lembaga keuangan mahasiswa, kan masih banyak lagi seperti itu, Lima. Gitu. Oh ya Kak Kiki. Tadi kita menyinggung lagi soal Piko ya Kak Kiki. Iya. Ya. Itu ada caranya atau ada serangkaian acaranya itu atau gimana gitu Kak Kiki biar sobat Buseda itu tahu kalau misal mau mengikuti apa ini jadi pengurus Hima itu Iya, gini syaratnya tuh gini gitu. Monggo. Jadi Piko, untuk Piko Iya. sendiri di Hima kan di setiap prokernya ada namanya itu panitia, kepanitiaan setiap prokernya, dan ada ketua panitianya. Jadi dulu sebelum saya menjabat ketua umum Hima, Ya. itu saya dulu menjabat ketua kepanitiaan Piko. Jadi saya dulu tuh menjabat ketua open recruitment Himanya. Oh, jadi Iya. ketupatnya ya Iya, Kak Kiki ketempatnya seperti itu. Nah, untuk kegiatan Piko sendiri itu ada banyak sekali rangkaiannya. Ada dari awal mungkin pendaftaran dulu. Setelah itu ada public speaking Public speaking. atau berpidato. Nah, seperti itu. Dan setelah itu ada wawancara.
setelah itu ada yang namanya, kita biasa menyebutnya malam puncak, tapi acaranya itu 2 hari 2 malam Oh, di tempat luar kampus. oh gitu ya Iya. Kak Kiki. Itu biasanya ngapain ya Kak Kiki ya kalau yang di luar kampus itu? Di luar kampus itu kita biasanya memberi beberapa materi, yang mungkin ketika materi, dan di situ juga melihat untuk pengurus baru di situ cara mereka berinteraksi seperti apa, cara mereka memilih suatu rencana seperti apa, itu coba memutuskan rencana seperti apa, masalah-masalah yang dihadapi mereka di situ tuh mereka menyelesaikan seperti apa, seperti itu. Berarti nggak asal milih Melihatnya, gitu iya, ya. iya. Berarti Seperti itu. orang-orang yang terpilih jadi pengurus Hima itu orangnya yang spesial gitu ya Kak Kiki ya. Karena nggak Mungkin- semuanya bisa masuk nih Kak Kiki ya kan, Iya, karena ada seleksinya, jadi nanti ada wawancara, terus public speakingnya juga, seperti benar. itu. Terus kita aku mau tanya lagi deh. boleh Dari tadi emang udah nanya terus Iya, ya Kak ya, terus, maaf ya Kak Kiki Iya, ya. maaf. Terus ini kan Kak Kiki itu jadi ketua umum ya, Iya, ketua umum. Rasanya gimana sih? Berat gak sih jadi ketua umum, atau bebannya gimana nih, bisa kita rangkul bareng-bareng nih di sini gitu. Bener apa yang mungkin ya setiap orang melihatnya jadi ketua umum itu wah, Wah. itu, atau mungkin wow, bebas Iya, sekali karena jadi ketua iya, umum. aduh. Tapi mungkin kayak jujur, untuk ketua umum itu berat itu tidak selama kita bisa menjalannya dengan senang hati. Jika kita melakukan kegiatan tidak dengan hati, kita akan merasa berat, seperti itu sih. Juga sama itu, dukungan dari pengurus-pengurus yang lain. Ketua umum tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pengurus-pengurus Betul lain. banget Seperti itu. Ya. Terus aku mau tanya lagi nih Kak Kiki. Iya. Di dalam organisasi Hima ya, Iya. itu kan ada beberapa kepala, ada beberapa pemikiran, dan ada beberapa pendapat. Nah, dari Hima itu pasti ada memiliki satu tujuan. Gimana sih caranya Kak Kiki menyatukan beberapa pikiran, beberapa pendapat itu menjadi satu? Pasti adalah konflik gitu ya, yang oh aku nggak setuju nih, kita harus kayak gini, aku juga nggak setuju, pokoknya kita harus kayak gini. Gimana sih caranya Kak Kiki melerai mereka? Melerai. Ayo kita bareng-bareng nih untuk mencapai satu tujuan ini. Gimana Kak Kiki? Untuk menengahi. Jadi di pengurus Hima itu kan ada yang namanya ada bidang, atau Bidang. bisa kita sebut itu biasanya itu dibagi tiap-tiap bidang. Nah, ada beberapa bidang kan, ada sumber daya manusia, ada bakat minat, kesejahteraan sosial, kominfo, sama pelatihan. Nah, di situ kita juga memiliki ketua bidang. Nah, Dua bidang. gitu. Nah, setiap ketua bidang kan bertanggung jawab setiap anggotanya, Mbak. Betul. Jadi itu kita sistemnya itu mungkin sebelum kita memiliki suatu keputusan yang mungkin berbeda-beda itu, mereka bisa, atau bahasa Jawanya kan ngerembuk Ngerembuk. sendiri, Musyawarah ya gitu ya. musyawarah sendiri di tiap bidang-bidangnya. Mungkin Oke. seperti itu. Lebih kecilnya seperti itu sebelum diutarakan ke forum besar, atau biasa kita sebutkan rapat kabinet. Nah, Oke. seperti itu. Nah, setelah pendapat tiap bidangnya direalisasikan di situ, dituahkan di situ, nah mereka baru membahasnya tuh bersama saya selaku ketua umum atau pengurus harian yang lain, wakil atau bendahara, sekretaris, Tetap melibatkan masnya gitu ya. tetap melibatkan. Oke. Ya, seperti itu. Kalau di Hima itu ada berapa bidang sih? Ada 5 bidang dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Bisa disebutin dong itu apa aja, tugasnya apa aja gitu. Biar kita itu tahu, sobat Biseda itu tahu kalau Iya. di Hima itu ternyata enggak itu tok gitu loh. Ada beberapa bidang gitu. Di Hima PGSD atau Hima Gosida itu memiliki 5 bidang. 5 bidang. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu berkaitan dengan keanggotaan atau kepengurusan. Jadi yang bertanggung jawab tentang bagaimana anggota seperti apa, bertindak seperti apa, mungkin ada problem seperti apa, itu yang menjadi tanggung jawab di bidang sumber daya manusia. Oh, gitu. Kayak tadi Piko, Piko? rekrutmen pengurus baru itu juga tugasnya dari SDM. Oh, begitu ya Kak. Iya. Oh, mencari kader-kader Ya, baru. mencari kader baru itu juga tugasnya dari SDM. Oh, oke. Terus Setelah itu ada pelatihan dan kreativitas. Ya, pelatihan dan kreativitas itu
banyak sekali. Itu untuk program kerjanya atau kegiatannya di situ tuh ada 4 program kerja. Ada tadi saya sebutkan LKMM TPD, PD, ada pelatihan media digital calon guru, ada seminar nasional, sama KMD. KMD. Ya. Oke, KMD. KMD mungkin di kampus kita beberapa tahun ini sudah tidak menjalankan KMD karena corona ini. Oh, Iya. gitu ya. Nah, itu ada Kominfo, komunikasi dan informasi, itu bertugas menampung aspirasi mahasiswa. Jadi itu kan komunikasi dan informasi, mereka juga menginformasikan apa yang ada yang terjadi di PKSD seperti apa, info-info tentang di kampus itu seperti apa, tentang dia juga memegang media sosialnya Hima PKSD untuk menginformasikan kepada seluruh mahasiswa PKSD. Jadi itu tugas Kominfo. Setelah itu ada bakat minat. Nah, bakat minat itu adalah bidang di mana memberi wadah mahasiswa, bakat dan minat mahasiswa itu baik di akademik maupun non akademik. Jadi seperti tadi Wisuda Cup itu kan mewadahi bakat dan minat mahasiswa PGSD di non akademik. Nah, kalau di akademik ada, kita di kegiatan prokernya bakat minat itu ada 2, ada tadi Wisuda Cup sama PGSD. PGSD Fair itu ada lomba juga yang menampung akademik seperti lomba media pembelajaran, kegiatan dan lain-lain. Biasanya PGSD Fair itu setiap tahunnya di malam puncaknya itu ada, biasanya kita mengundang artis. Hebat banget nih. Seperti itu sih. Ya. Aduh, aku jadi pengen ikut PGSD Fair nih. Insya Allah tahun ini semoga terlaksana. Amin. Jadi PGSD Cup itu, oh PGSD Fair, oh PGSD maaf ya. Fair. Di PGSD Fair itu kira-kira apa ya, kayak itu dilaksanakan kapan Kak? Dilaksanakan biasanya itu menjelang akhir tahun. Jadi biasanya PGSD Fair itu dilaksanakan setelah PUMA. Setelah PUMA. Setelah biasanya. Aku tanya lagi nih Kak. Tadi emang udah tanya-tanya. Tanya-tanya terus ya? Aku mau tanya nih, pas tadi kan bilangnya pas PGSD Fair malam puncaknya itu Iya. mengundang gitu ya? Iya, undang artis biasanya. Ngundang artis ya? Artis. Wah hebat banget sih. Emang ini PGSD itu top banget ya. Pernah ngundang siapa aja sih Kak? Dulu pernah mengundang Guyon Waton. Guyon Waton. Oh yang Sobat Ambiar itu Sobat ya? Ambiar. Oh kita diajak Ambiar nih Sobat Biseda. Ada Terus? Guyon Waton, ada Via Valen. Oh pernah juga sama Via Valen? Pernah. Wah, Via hebat Valen banget. pernah. Jihan Audi. Jihan Audi. Oke, Jihan Audi. Jihan Audi, ada juga Abah Lalala. Abah Lala. Oke. Abah Lalala tuh yang biasanya Tahu-tahu aku yang lagunya itu tuh Gede Roso itu. iya. Soalnya aku dulu tuh kayaknya nonton aku. Iya. Soalnya tuh ke PGSD Fair biasanya artisnya tuh identik dengan dangdut. Oh Dangdut. gitu ya. Iya. Dominan ke dangdut gitu Dangdut. ya, biar ambiar semuanya, biar Iya. setelah pusing-pusing kita ambiar bareng-bareng seperti itu. Asik oke, Mbak. Asik banget. Oh ya aku mau tanya lagi nih yang sosmed Sosmed pasti yang iya, pasti punya kan? Punya. Nah, bisa disebutin nih sosmednya apa aja? Media sosial Hima Buseda, Hima PGSD itu ada Instagram. Instagram apa Instagram nih Kak? namanya tuh Hima_Buseda. Iya. Itu Instagramnya. Iya, bisa Untuk- teman-teman Buseda bisa di follow Ya, nih, follow. follow di Instagram. sini di bawah ini. Terus ada YouTube YouTube. Hima PGSD Inggris. Untuk setelah itu ada Facebook Facebook. sama namanya Hima PGSD Inggris juga. Setelah itu ada mungkin Twitter, tapi Twitter kurang aktif mungkin. Iya. Ya ada Twitter tapi namanya sama, cuman kurang berkontribusi. Oh iya. Kan Instagram sama YouTube. Ya memang di era ini kan masih ini ya, kayak kalau untuk Twitter itu kurang lah ya Iya. untuk gitu. Biasanya tuh kita informasikan. nah biasanya kita itu lebih ke Instagram atau YouTube gitu kan, Iya, karena seperti itu. biasanya tuh kalau kita buka itu pasti pertama kali buka HP yang dituju itu Instagram, YouTube gitu. Untuk menemani makan biasanya YouTube gitu kan ya kayak. Kalau Twitter kan biasanya nyari informasi, tweet apa gitu, mungkin seperti itu aja sih. Oke. Mas Kiki ini kan sebagai ketua umum nih, ada pesan-pesan gitu buat sobat Biseda enggak? Ada beberapa. Monggo silahkan
utarakan. Baik, halo sobat Wiseda, mungkin pesan saya yang pertama mungkin sebagai mahasiswa PGSD harus aktif, harus kritis. Jangan hanya sebagai mahasiswa saja, jangan hanya sebagai mahasiswa yang berangkat kuliah terus pulang. Jadi harus melek tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, juga jiwa kepedulian yang tinggi, Dan kepekaan yang tinggi gitu kepekaan ya. yang tinggi. Korsa, kalian harus memandu satu rasa atau memiliki kepekaan juga tentang bagaimana teman anda rasakan. Kalian harus membantu terus seperti itu. Kita juga memiliki rasa kemanusiaan, kita juga harus memanusiakan manusia, mungkin seperti itu. Gitu. Ya. Itu pastinya sangat indah sekali ya. Mungkin Kak Kiki ini kan jadi ketua umum nih. Iya. Selain jadi ketua umum, Kak Kiki ini ikut organisasi lain nggak? Ikut, Mbak. Apa? Bisa disebutin nggak? Dulu waktu SMA, Ya. dulu tuh pernah menjabat sebagai ketua juga, tapi ketua seperti supporter gitu, Mbak. Oh Nah, iya. ketua supporter tingkat SMA. Setelah itu juga pernah menjabat di organisasi eksternal mungkin. Eksternal. Iya. Oke. Eksternal di organisasi masyarakat seperti Karang Taruna, seperti itu juga pernah menjabat juga, Mbak. Setelah itu pernah apa ya? Oh iya, ketua angkatan 2019 SMA. Pengalamannya sangat sangat Iya. baik. Jadi jiwa-jiwa kepemimpinannya itu sudah terbentuk dari masa SMA. Aduh. Emang ketua hima ini bagus banget nih, guys. Alhamdulillah. Oh iya Kak Kiki, jangan lupa teman-teman Buseda subscribe YouTube dan komen dan bunyikan tombol loncengnya YouTube PGSD. PGSD. Biar gak ketinggalan informasi Dan- dari PGSD. Dan YouTube-nya Masnya. YouTube-nya Hima PGSD Ubris. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Aku tuh sebenarnya pengen menggali lagi lebih dalam nih Kak Kiki, Aduh. tapi kan waktunya nih nggak Aduh. cukup nih, kita kalau ngomong terus ini nggak selesai nih. Iya, Mbak, sayang sekali. Mungkin bisa Aduh. kita bertemu di lain waktu aja kali ya. Siap, Mbak, gak apa-apa. Iya. Mungkin bisa kontak. Aduh, dimodusin ini lagi, guys. Oke. Sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, kita tuh punya ini Kak Kiki, jargon. Jargon. Iya. Oh, punya jargon, Mbak. Punya. Oke. Tahu nggak jargonnya? Kurang tahu apa itu, Mbak, Aduh. jargonnya. Kita nanti kan aku bilang PGSD Ubri, terus kakaknya bilang Oh, cerdas mendidik. Jadi, betul. Aku tahu ya, aduh. Oke, langsung ya. Iya. PGSD, gini tangannya gini dulu Kak Tanya Kiki. deh. Siap. Oke, 1, 2, 3. PGSD Ubris Cerdas mendidik. Oke. Untuk mengakhiri teman kita kali ini, mungkin dari sobat teman kita jangan lupa dan komen di YouTube-nya kita, oke? Dan bunyikan lonceng untuk mengetahui informasi terbaru dari PGSD PGSD Ubris. Ubris. Oke, mungkin. See you. Oke, see See you. you, Mbak. Oh yeah.